anak didikku SMK Mahadikati 3 yang Bapak cintai. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak berharap semoga keadaan kita sehat-sehat semua adanya. Pada pagi hari ini kita masuk sesi praktek online. Anak-anak didikku yang kucintai, sesi hari ini ada 2, yaitu mengenai sedikit bagaimana table setup atau penataan meja. Baru yang kedua nanti kita akan masuk kepada pembuatan minuman. Anak didikku yang kucintai, kurang lebih kalau kita ke restoran, cara kerja kita setup meja seperti ini. Bapak ingin memperkenalkan satu persatu apa yang terdapat di atas meja ini sebagai kategori yang disebut restoran equipment. Yang pertama adalah meja bulat atau kita sebut round table. Yang kedua adalah chairs, kursi. Yang ketiga multon dan tablecloth. Baru yang terakhir apa yang terdapat di atas meja. Bapak ingin menjelaskan satu persatu. Semua item yang di tengah ini disebut table accessories atau penghias meja. Apa-apa saja sih yang disebut table accessories itu? Yang pertama adalah flower vase atau vas bunga. Yang pertama di setup adalah flower vase atau vas bunga dan persis di tengah meja. Baru item yang lain mengikuti atau mengelilingi flower vase-nya. Yang kedua, table accessories adalah salt and pepper atau garam dan merica. Di sini ada 5 lubang, itu berarti pepper, merica, dan yang 3 lubang adalah salt atau garam. Yang berikutnya adalah sugar bowl, tempat untuk gula jika tamu nanti minum kopi atau teh. Baru selanjutnya table number atau nomor meja. Table number atau nomor meja harus menghadap ke pintu untuk mempermudah tamu melihat mejanya. Baru yang terakhir ashtray atau asbak, tapi itu berarti restoran itu smoking area. Sekarang banyak juga restoran tidak menyiapkan ashtray atau asbak karena memang mengacu kepada standar kesehatan. Itu kurang lebih yang disebut kategori table accessories atau penghias meja. Sekarang masuk kita kepada Chinaware. Yang dimaksud Chinaware adalah semua porselen yang terbuat dari bahan seperti ini. Ini yang disebut dinner plate. Yang kedua, B&B plate, bread and butter plate. Yang ketiga, teacup. Ini teacup sosial dan ini teacup sendiri. Itu yang masuk kategori Chinaware. Kita masuk ke silverware. Silverware yang pertama adalah B&B spreader atau bread and butter spreader. Berikutnya dessert fork. Dessert fork bisa digunakan untuk dessert atau appetizer. Berikutnya lagi dinner fork untuk main course atau makanan utama. Di sebelah kanan terdapat dinner knife untuk main course atau makanan utama, termasuk juga dinner spoon. Yang di sebelahnya lagi soft spoon, sendok untuk sup. Dan yang terakhir adalah teaspoon, sendok untuk pengaduk minuman kopi atau teh.
itulah yang masuk kategori silverware. Sekarang kita masuk ke glassware. Yang pertama adalah water goblet atau untuk minuman mineral water. Baru yang kedua red wine, gelas untuk minum anggur yang berkategori merah. Baru yang ketiga adalah white wine untuk kategori anggur putih. Anak-anakku yang terkasih, ini namanya gas napkin. Gas napkin fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tersisa di sekitar mulut atau di sekitar bibir. Demikian juga kalau mereka minum dan ada yang tumpah di sekitar mulut dan bibir, gas napkin yang dipakai. Jadi kurang lebihnya fungsi gas napkin adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau minuman yang tertinggal di bibir. Anak didikku yang terkasih, inilah gambaran bagaimana table setup yang sering kita lakukan di kala kita bekerja di sebuah restoran. Harapan Bapak, semoga anak-anak bisa belajar dari sini dan nanti di kemudian hari kita akan terus memperbaiki sampai mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga kita juga bisa secepatnya untuk mengikuti pelajaran praktek secara offline. Kita berdoa bersama. Terima kasih. Anak didik yang terkasih, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu pembuatan minuman. Minuman yang kita buat hari ini namanya Mahadika Mocktail. Bahan-bahannya terdiri dari fresh guava juice, fresh orange juice, simple syrup, dan ice cube. Metodenya direct atau langsung. Adapun alat-alat yang dipakai atau bar equipmentnya, yang pertama adalah straw atau sedotan, yang kedua stirrer atau pengaduk. Sekarang kita langsung mempraktekkannya dan mohon nanti anak-anak mencermati tahap demi tahap karena itu adalah standar. Pertama, gelas. Ini yang disebut hurricane gelas. Gelas yang cukup elegan untuk tampilan sebuah jus. Pertama kita lakukan mengambil batu es atau ice cube. Ice cube ini cukup 3 atau 4. Setelah itu masuk kepada simple syrup. Kenapa disebut simple syrup? Karena memang pembuatannya cukup sederhana. Jadi gula pasir, terus dikasih air hangat atau air mendidih, lalu dikocok, maka dia akan menjadi cairan. Ini adalah jigger atau sloki. Nah, ukurannya untuk simple syrup 1 jigger atau 1 sloki. Tuangkan. Kemudian kita kasih fresh orange juice.
karena bahan dasarnya orange juice dan guava juice, maka perimbangannya adalah separuh-separuh. Orange juice setengah gelas dan guava juice setengah gelas. Iya, anak-anakku, ketika kita meracik minuman, usahakan jangan sampai penuh, cukup seperti ini untuk menghindari tumpah dan penampilan yang bagus. Setelah ini apa yang kita lakukan, yaitu pembuatan garnish. Garnish karena dia ada orange, maka alangkah baiknya kalau garnishnya juga kita ambil lemon atau lime. Caranya seperti ini, ambil dia di tengah, baru dibelah 3/4, sisipkan di bibir gelas. Alat yang dipakai yang pertama adalah straw. Usahakan straw di samping garnish. Yang terakhir adalah stirrer. Stirrer itu untuk pengaduk. Anak-anak didikku yang kukasihi, yang kucintai, inilah yang disebut Mahadika Mocktail. Cukup bagus toh. Nanti anak diriku bisa mencoba di rumah saat praktek nanti. Kurang lebihnya seperti itu anak didik. Terima kasih untuk perhatiannya, dan yang perlu kalian pelajari tadi adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membuat minuman Mahadika Mocktail ini. Nanti setelah itu kalian bisa berkreasi sendiri, tapi yang penting kalian ikuti adalah prosedur yang pertama. Yang pertama tadi apa? Pastikan gelasnya bersih dan tidak gombal. Kedua, baru masuk ice cube. Yang ketiga, simple syrup. Berikutnya orange juice. Berikutnya lagi guava juice. Setelah itu masuk ke pembuatan garnish. Setelah garnish baru masuk kepada bar equipmentnya, yaitu straw dan stirrer. Setelah itu siap untuk dihidangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.